kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu conditioning the little Albert B. Jadi, Albert adalah seorang anak yang menjadi objek eksperimen atau percobaan dari Watson dan Rayner yang akan diberikan beberapa pengkondisian. Kita masuk ke poin pertama, tujuan eksperimen. Jadi, tujuan dari percobaan atau eksperimen ini adalah untuk menunjukkan bahwa array emosional yang kompleks itu mensponsori, dalam hal ini, rasa takut untuk dikembangkan melalui prinsip-prinsip Pavlovian atau pengkondisian klasik. Nah, kita masuk ke poin 2, ketika Albert sudah berusia 9 bulan. Nah, Albert di sini, ia didudukkan di atas meja yang dilengkapi dengan kasur, sementara John Watson berturut-turut memberikan si anak tersebut beberapa barang, seperti tikus putih, kelinci yang berwarna putih, topeng kostum yang tanpa rambut, bola dari kapas putih. Nah, karena Albert belum atau tidak memiliki pengalaman dengan rangsangan seperti itu, reaksi yang diberikan olehnya adalah rasa ingin tahu atau keinginan untuk menyentuh barang-barang tersebut. Nah, menurut Watson, Albert tidak menunjukkan sama sekali rasa takut dan tidak pernah menangis ketika diberikan barang-barang tersebut. Kita lanjut ke poin ketiga. Ketika Albert berusia 11 bulan 3 hari. Nah, kali ini Watson sudah mulai memasukkan pengkondisian dan melakukan beberapa kali uji coba. Nah, di uji coba pertama atau pengkondisian pertama, ia memberikan dengan cara dia memberikan tikus putih yang diambil dari keranjang dan diberikan kepada Albert. Nah, ketika si Albert ini sudah mulai ingin meraih tikus tersebut dengan tangan kirinya, ketika tepat Albert menyentuh binatang tersebut, sebuah batang logam dipukul dengan palu tepat di belakang kepalanya. Hingga si Albert pun kaget dan ia melompat ke depan dan jatuh tepat di wajahnya. Tetapi sudah disediakan kasur-kasur yang mengelilinginya, sehingga ia tidak menangis. Nah, uji coba kedua pun dilakukan. Tetapi Albert diistirahatkan seminggu. Nah, setelah seminggu dari uji coba pertama, Albert diberikan secara tiba-tiba seekor tikus putih. Tetapi kali ini tanpa suara keras atau tanpa memukul batang logam dengan palu di belakang kepalanya. Kali ini dia tetap tidak menangis, tetapi dia menarik tangannya. Ini sudah berbeda dengan saat pertama ketika ia masih ingin menyentuh binatang tersebut. Nah, kemudian Albert dihadapkan pada serangkaian uji coba lain atau pengkondisian untuk menyegarkan tanggapannya yang terkondisi. Nah, tikus dan suara keras dipasangkan dalam beberapa kali percobaan untuk mendapatkan hasil bahwa Albert menyerah. Jadi, ia pun menarik tubuhnya dengan tajam menjauh dari tikus dan menggurutkan wajahnya sambil merintih. Akhirnya, dari percobaan tersebut, penyajian tikus putih saja ternyata sudah cukup untuk menyebabkan Albert menampilkan berbagai macam respon ketakutan yang didapat bahkan tanpa suara keras yang menyertai tikus. Dalam pengkondisian berikutnya, Albert disajikan dengan berbagai rangsangan yang semuanya berwarna putih, seperti kelinci putih, mantel anjing laut,
anjing yang berwarna putih, dan bola kapas putih. Dan bahkan rambut putih di kepala John Watson itu sendiri. Nah, secara keseluruhan, respon ketakutan Albert dan upaya penarikannya ternyata menjadi generalisasi untuk semua rangsangan tersebut. Mungkin karena kesamaan mereka dengan stimulus asli yang diberikan pertama kali, yakni tikus putih. Masuk ke poin nomor 4, ketika usianya sudah masuk ke 1 tahun 21 hari. Jadi, Watson dan Reynolds kembali memperlihatkan Albert barang-barang seperti topeng, mantel bulu, tikus putih. Nah, ternyata tetap ada rasa takut dan penarikannya ini ada, tetapi sudah berkurang. Namun ia masih dapat dideteksi. Nah, Watson mencatat kecenderungan Albert untuk menghalangi perilakunya menghisap ibu jari selama saat-saat stres setelah pengujian itu sedemikian suksesnya isapan jari tersebut untuk menenangkan dirinya sehingga keluarga Watson harus melepaskan ibu jari dari mulutnya untuk mendapatkan respon ketakutan dari kondisi yang diinginkan.